Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imani mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Pariman MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Perkembangan dengan tema tahap pertumbuhan perkembangan bayi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Asmaul Husna, Lulu Azizah, Wahyudi Lastika, saya Imam Barudin, kemudian Lukman Hakim, Fatur Robani, dan Kholisna Afiati. Psikologi perkembangan adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang psikis dan fisik manusia. Menurut Elizabeth B. Harlock dalam bukunya Child Development menjelaskan bahwa ada 5 tipe atau model kelahiran seorang bayi. Yang pertama, natural, yakni kelahiran bayi secara spontan atau biasa disebut dengan kelahiran bayi secara alami. Yang kedua, instrument birth, yaitu kelahiran bayi dengan alat-alat. Yang ketiga, bridge birth. Kelahiran ini biasa disebut dengan kelahiran sungsang, yakni yang tampak dari bayi adalah pantatnya dulu dan diikuti dengan kakinya, kedua tangan, serta terakhir kepala bayi tersebut. Yang keempat, transverse presentation birth, yakni kelahiran dikarenakan keberadaan bayi melintang pada rahim ibu. Yang kelima, sesar, yaitu kelahiran dengan pembadahan atau operasi. Yang keenam adalah bayi prematur atau bayi kurang umur atau kurang matang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Iya, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tangis pertama bayi. Beberapa pendapat para ahli tentang tangisan pertama bagi bayi yang baru lahir itu. Yang pertama, pendapat Sigmund Freud atau bapak psikoanalisa dari Australia. Ini berpendapat bahwa tangis pertama itu merupakan pernyataan adanya keinginan untuk kembali ke alam sebelumnya atau rahim ibu. Terus yang kedua, dari Immanuel Kant, ilmuwan Jerman ini meninjau dari segi filsafat bahwa tangis pertama bayi adalah merupakan tanda protes kejiwaan terhadap belenggu kejasmanian yang akan diteritanya di dunia. Kemudian yang ketiga, pendapat dari tinjauan biologis bahwa tangis pertama bayi merupakan pertanda mulai berfungsinya jantung, paru-paru, dan organ-organ tubuh lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang psikologi bayi, tumbuh kembang anak pasca lahir. Pertumbuhan dan perkembangan badan anak akan berkembang pesat setelah dilahirkan. Ketika masih dalam kandungan, perkembangan badannya dibatasi oleh ruang, tetapi setelah dilahirkan, ruang tersebut tidak lagi menjadi pembatas. Setelah dilahirkan, tumbuh kembang anak terbagi menjadi 3 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi, yaitu sejak kelahiran sampai usia 24 bulan. Terus yang kedua, masa anak di bawah usia 5 tahun, yakni balita, usia 24 bulan sampai 59 bulan. Terus yang ketiga, masa anak prasekolah, yakni anak usia 60 bulan sampai 70 bulan. Perkenalkan, nama saya Lulu Azizah, NIM 2119072. Di sini saya akan menerangkan tentang masa bayi. Masa bayi dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode dasar untuk kepribadian masa dewasa. Menurut Harlock, masa ini dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode partunate. Periode ini berlangsung sejak bayi keluar dari rahim ibu hingga tali pusar dipotong dan diikat.
Partunat berlangsung selama 15-20 menit setelah dilahirkan, ditandai dengan pemotongan tali pusar bayi untuk menjadi individu yang terpisah, mandiri, dan berbeda. Yang kedua yaitu periode natunat. Periode natunat berlangsung sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan. Periode natunat merupakan kriteria medis berakhir dengan putusnya tali pusar sekitar 2 minggu setelah lahir. Menurut konteks psikologis, periode ini berakhir dengan bertambahnya kembali berat lahir yang hilang dan indikasi dimulainya kembali perkembangan dan penyesuaian yang diperlukan untuk hidup bebas dan perlindungan lingkungan rahim. Ada juga karakteristik bayi baru lahir atau neonatal. Menurut Harlock, ada beberapa ciri penting periode bayi yang baru lahir, yaitu periode tersingkat dari semua periode perkembangan. Yang kedua, masa terjadinya penyesuaian yang radikal. Yang ketiga, masa terhentinya perkembangan. Yang keempat, periode yang berbahaya. Ada juga beberapa penyesuaian bayi neonatal yang dilakukan pasca kelahiran. Yang pertama yaitu perubahan temperatur, yang kedua pernafasan, yang ketiga makanan, yang keempat pembuangan. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang ibu mengenai perkembangan bayi agar tetap sehat, yakni yang pertama, bayi lahir dengan ditolong oleh tenaga medis yang terlatih. Yang kedua, pada saat melahirkan sebaiknya didampingi oleh keluarga. Yang ketiga, sambutlah bayi dengan sukacita. Yang keempat, berikan ASI sesegera mungkin. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Holisna Afiati, NIM 2119378. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan masa bayi. Yang pertama, ada ciri-ciri umum masa bayi. Ciri-ciri yang membedakan masa bayi dengan periode sebelum dan sesudahnya adalah sebagai berikut menurut Elizabeth B. Harlock. A. Masa dasar yang sesungguhnya. B. Masa pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. C. Permulaan sosialisasi. D. Permulaan perkembangan penggolongan peran seks. Yang kedua ada tugas dalam perkembangan masa bayi. Ini yang pertama ada gambar anak sedang belajar berjalan, biasanya terjadi pada usia 9-15 bulan. Selanjutnya ada anak yang sedang belajar memakan makanan yang padat. Yang gambar C ini anak sedang belajar berbicara atau belajar berinteraksi. Nah, di gambar D ini anak sudah mulai berkembang, dia sedang belajar buang air kecil dan besar. Untuk gambar E, ini anak sedang belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang F, anak sudah mulai tumbuh besar, dia sedang belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua dan lingkungannya. Yang gambar G ini, seorang anak sedang belajar mengadakan hubungan baik dan buruk serta pengemban hati. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan fisik bayi dari usia 1-30 hari. Pada awalnya, sang bayi tidak bisa tidur dari 2 hingga 4 jam berturut-turut tanpa butuh makan, karena perutnya hanya sebesar kepala. Hal ini memicu turunnya berat badan bayi menjadi sekitar 1/10 dari beratnya saat lahir.
Namun, ini tidak terjadi pada bayi yang memiliki berat badan besar. Yang keempat, mengenal perkembangan fisik bayi usia 30-90 hari. Pada usia 30-90 hari, bayi akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang kelima, mengenali perkembangan sosial emosional 1-30 hari. Pada masa ini, bayi akan mudah terstimulasi secara berlebihan. Salah satu contohnya adalah ketika bayi akan mudah marah karena terlalu banyak stimulasi saat cahaya terang dan keramaian. Yang keenam, mengenal perkembangan bayi usia 3-6 bulan. Bayi pada usia ini akan terus berkembang berat badannya antara 680-900 gram setiap per bulannya. Akan tetapi, tidak semua bayi akan mengalaminya. Yang ketujuh, perkembangan sosial dan emosional bayi yang sudah berusia 3-6 bulan. Selain senyum dan suara, pada usia 4 bulan, bayi akan mulai merespon dengan mengangkat kedua lengan agar diangkat. Yang kedelapan, rutinitas bayi yang berusia 3-6 bulan. Rutinitas bayi pada usia ini misalnya seperti tidur, menangis, dan memberi asupan atau makanan padat. Yang kesembilan, mengenal perkembangan bayi usia 6-9 bulan. Pada masa ini, pertumbuhan kepala bayi akan melambat. Saat usianya menginjak 8 bulan, berat badannya akan berubah sekitar 6-8 kg. Biasanya pada usia 7-8 bulan, bayi mulai belajar merangkak. Yang ke-10, pertumbuhan gigi bayi pada usia 6-9 bulan. Tanda-tandanya gigi bayi akan tumbuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, air liurnya yang sering menetes. Yang kedua, gusi yang panas, gatal, merah, dan bengkak. Yang ketiga, mengunyah apapun yang ditemuinya. Yang keempat, selera makan hilang. Yang kelima, pipi merah dengan garis-garis jelas. Yang keenam, sering menangis dan sedikit demam. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional bayi usia 6-9 bulan. Pada saat usia 7 bulan, bayi akan mampu mengingat wajah seseorang. Saat usia 8 bulan, ia mulai membuat koneksi antara nada-nada, kata-kata, dan gerakan-gerakan tubuh. Saat usianya menginjak 9 bulan, ia sudah bisa menerima perintah, menunjuk barang yang diinginkan, serta mengacak-acak makanan. Yang terakhir, mengenal perkembangan bayi pada usia 10-24 bulan. Yang pertama, masa berjalan. Yang kedua, masa berbicara. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wahyudila Astika dengan NIM 2119077. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai perkembangan emosi bayi. Emosi adalah warna dan musik dalam kehidupan, dan juga merupakan tali yang mengikat seseorang dengan orang lain. Emosi dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang berada dalam situasi atau interaksi yang penting baginya, terutama yang penting bagi kesejahteraannya. Emosi dipengaruhi oleh fondasi biologis maupun pengalaman seseorang. Pentingnya faktor biologis bagi emosi juga terlihat pada perubahan dalam kapasitas emosional bayi. Emosi dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu emosi primer dan yang kedua yaitu emosi sadar. Emosi primer adalah emosi yang ada pada manusia dan binatang. Emosi ini muncul 6 bulan pertama perkembangan bayi manusia. Emosi primer meliputi terkejut, ketertarikan, kegembiraan, amarah, kesedihan, rasa jijik, dan ketakutan. Sedangkan emosi sadar adalah memerlukan kesadaran diri yang melibatkan kesadaran dan rasa aku. Kemudian ekspresi emosional lainnya dari bayi yaitu ada 4. Yang pertama, tangisan atau menangis. Menangis adalah mekanisme terpenting yang dimiliki bayi yang baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunia mereka. Tangisan pertama memastikan bahwa paru-paru mereka terisi oleh udara.
Tangisan juga dapat memberi informasi tentang kesejahteraan sistem syaraf pusat bagi bayi yang baru lahir. Bayi memiliki 3 tangisan. Yang pertama yaitu tangisan dasar. Tangisan ini biasanya terjadi saat bayi mengalami rasa lapar. Yang kedua, tangisan amarah, yaitu sebuah variasi tangisan dasar ketika banyak udara berlebih yang dipaksa keluar melalui pita suara. Kemudian yang ketiga yaitu tangisan rasa sakit. Tangisan ini disebabkan oleh rangsangan intensitas tinggi. Kebanyakan orang tua dapat menentukan apakah tangisan bayi itu berupa amarah atau tangisan rasa sakit. Kemudian ekspresi emosional bayi yang kedua yaitu senyuman. Bayi memiliki 2 senyuman. Yang pertama yaitu senyuman refleksif dan yang kedua senyuman sosial. Senyuman refleksif yaitu senyuman yang tidak terjadi dalam respon rangsangan eksternal dan muncul pada saat pertama setelah lahir, biasanya ketika bayi tidur. Kedua adalah senyuman sosial, yaitu senyuman yang terjadi dalam respon rangsangan eksternal, biasanya pada usia bayi muda. Senyuman sosial terjadi pada usia bayi 4-6 minggu setelah kelahiran, biasanya ketika bayi menatap orang tua. Kemudian ekspresi emosional yang ketiga yaitu ketakutan. Ketakutan merupakan salah satu emosi bayi paling awal. Biasanya pertama kali muncul sekitar usia 6 bulan dan memuncak pada usia 18 bulan. Namun bayi akan mengalami ketakutan lebih awal apabila diperlakukan dengan salah dan diabaikan. Hal ini terjadi pada usia 3 bulan. Ekspresi akan rasa ketakutan yang biasa pada bayi adalah ketika melihat orang asing, yaitu ketika bayi menunjukkan ketakutan dan kewaspadaan pada orang asing. Ketakutan pada orang asing biasanya muncul secara bertahap. Pertama muncul sekitar usia 6 bulan dalam bentuk reaksi waspada. Pada usia 9 bulan, ketakutan akan orang asing akan sering intens, mencapai puncaknya menjelang usia 1 tahun dan lambat laun akan menurun. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua bayi takut akan orang asing. Bayi akan menunjukkan ketakutan tergantung pada konteks sosial dan karakteristik orang asing tersebut. Kemudian ekspresi emosional bayi yang terakhir yaitu temperamen. Rasa marah atau temperamen adalah kondisi di mana bayi sulit untuk tertawa dan lebih sering menangis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nama saya Fathur Rabbani, NIM 2119349. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosialisasi bayi. Reaksi bayi terhadap orang dewasa. Pertama, usia 2-3 bulan, bayi dapat membedakan manusia dari benda mati dan mengetahui bahwa manusialah yang memenuhi kebutuhannya. Di usia ini, kadang bayi bisa merasakan energi-energi negatif di sekitarnya. Yang kedua, usia 4-5 bulan, bayi ingin digendong siapa saja yang mendekatinya. Di usia 4-5 bulan ini, kadang ada orang asing atau keluarga jauh yang ingin menggendong bayi tersebut, dan bayi pada usia ini akan selalu senang dengan orang-orang baru. Yang poin ketiga, usia 6-7 bulan, bayi membedakan teman dan orang asing. Poin 4, usia 8-9 bulan, bayi mencoba meniru kata-kata, isyarat, dan gerakan sederhana orang lain. Pada usia ini, sebagai orang tua, atau kakak, atau juga saudara, sebaiknya kita ketika berhubungan dengan bayi berusaha agar perkataan kita, agar output yang kita keluarkan dapat ditiru dengan bayi, dan perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang baik, gerakan yang baik, dan isyarat yang baik. Yang kelima, usia 15 bulan. Usia 12 bulan maksud saya.
bayi mulai bereaksi terhadap larangan jangan. Ya, ketika orang tua berkata jangan, maka refleks daripada bayi akan menjauhi. Poin ke-6, usia 16-18 bulan, bayi bersifat negativisme, keras kepala, tidak mengikuti perintah orang dewasa. Mungkin pada usia tersebut bayi sedang bereksplor. Poin ke-7, usia 20-24 bulan, bayi bekerja sama dengan sejumlah kegiatan rutin seperti berpakaian, makan, dan mandi. Reaksi bayi terhadap bayi lain. Yang pertama, usia 4-5 bulan, bayi mulai menarik perhatian bayi atau anak lain dengan melambungkan badan ke atas bawah, menendang, tertawa, dan bermain ludah. Ya. Poin 2, usia 6-7 bulan, bayi tersenyum terhadap bayi lain dan menunjukkan minat terhadap tangisannya. Yang ketiga, usia 8-13 bulan, bayi mencoba meremasi pakaian dan rambut bayi-bayi lain. Yang keempat, usia 13-18 bulan, bayi mempunyai rasa berbagi terhadap bayi lainnya. Di usia tersebut, bayi memiliki empati kepada bayi lainnya. Seperti contoh ketika ada 2 bayi bermain dan bayi tersebut akan saling berbagi dengan apa yang mereka miliki, bisa jajan atau mainan lainnya. Yang poin terakhir yaitu usia 18-24 bulan, bayi lebih berminat bermain dengan bayi lain dengan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Pada usia ini, bayi sudah menunjukkan rasa sosialisnya, bahwa kita hidup tidak sendirian, tapi memerlukan orang lain. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berikutnya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 2119057. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai bahaya-bahaya dalam perkembangan masa bayi. Ada bahaya fisik. Yang pertama yaitu kematian. Kematian banyak terjadi selama 3 bulan pertama dan kurang lebih dari 2/3-nya terjadi bulan pertama. Yang selanjutnya yaitu kematian ranjang. Sampai sekarang ilmu medis belum dapat mengetahui apa penyebab kematian yang disebut kematian ranjang. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hal ini terjadi pada bayi yang mengalami ketidaknormalan pada pernafasan atau mempunyai kondisi tidak normal pada waktu lahir seperti sakit kuning. Kematian ini sering terjadi pada tahun pertama masa bayi daripada tahun kedua. Yang selanjutnya yaitu penyakit. Yang selanjutnya ada juga yaitu pada kecelakaan. Pada tahun pertama, kecelakaan tidak banyak terjadi karena bayi sangat terlindungi. Akan tetapi, pada tahun kedua saat bayi mulai bergerak aktif, kecelakaan lebih sering terjadi. Yang selanjutnya yaitu kurang gizi. Kekurangan gizi pada anak tidak hanya dapat merusak pertumbuhan fisik, tetapi juga merusak perkembangan mental. Jika pertumbuhan dan perkembangan otak terganggu, anak tidak dapat mencapai potensi-potensi intelektualnya. Yang kedua yaitu ada bahaya psikologis, yaitu berbicara. Kelambatan berbicara disebabkan beberapa hal, tetapi yang paling sering adalah tingkat intelijensi yang rendah dan kurangnya perangsang, terutama pada tahun pertama. Selanjutnya yaitu emosi. Bahaya psikologi umum yang sering terjadi dalam hubungan perkembangan emosi dalam bayi yaitu kurangnya kasih sayang, tekanan, terlampau banyak kasih sayang, emosi yang kuat.
Selanjutnya yaitu sosial. Bahaya sosial yang utama adalah kurangnya kesempatan dan motivasi untuk belajar menjadi sosial. Karena kurangnya kesempatan dalam hubungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan dalam pola sosialisasi. Yang juga berbahaya yaitu penyakit malu yang terbawa dari sejak bayi ketika mereka dihadapkan pada orang lain atau orang asing dan pengaruh orang asing. Yang selanjutnya yaitu bahaya moralitas. Bahaya psikologis yang serius untuk perkembangan moral pada masa depan terjadi apabila bayi lebih banyak mendapatkan perhatian jika dia melakukan sesuatu yang mengganggu atau melawan orang lain daripada jika melakukan tindakan yang lebih diterima. Yang selanjutnya yaitu ada bahaya perkembangan kepribadian dan juga ada bermain. Orang tua perlu berhati-hati dalam memberikan permainan kepada anak. Ada beberapa mainan dapat menyebabkan luka pada bayi jika ia tidak berhati-hati dalam memainkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari materi yang telah kita paparkan, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan pada masa bayi terjadi pada 2 tahun pertama kehidupannya. Masa ini juga disebut sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode dasar untuk kepribadian masa dewasa. Selain itu, masa bayi juga masa di mana manusia mulai berkembang dan mengenal dunia baru, serta belajar mandiri untuk mengeksplorasi dirinya agar bisa bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang akan membentuk karakternya di masa depan. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk semua yang telah menonton video ini. Diucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.